Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, selamat berjumpa lagi dengan saya, Andriani Hanjani. Semoga kita semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas dengan topik perencanaan. Selamat menyimak. Pada materi perencanaan ini, yang pertama kita akan membahas apa itu perencanaan atau planning. Di sini perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Jadi di sini perencanaan adalah kita membuat 5W dan 1H. Yaitu ada what, when, where, dan how. Kemudian salah satu penting aspek dari perencanaan adalah bagaimana pembuatan keputusan, proses pengembangan, dan penyeleksian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Di sini tahap-tahap dasar planning. Tahap pertama dalam perencanaan yaitu menentukan tujuan. Jadi awal dari perencanaan kita harus menentukan apa tujuan perusahaan itu. Kemudian yang kedua, kita merumuskan keadaan sekarang. Kemudian tahap ketiga, kita mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. Jadi perencanaan suatu organisasi, kita harus menentukan apa saja kemudahan dan hambatannya. Kemudian tahapan keempat, yaitu mengembangkan kegiatan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan suatu organisasi tersebut. Berikutnya kita akan membahas manfaat perencanaan. Manfaat perencanaan yang pertama adalah membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Yang kedua, untuk membantu kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama. Yang ketiga, memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas. Yang keempat, untuk membantu penempatan tanggung jawab lebih cepat. Kemudian manfaat berikutnya yaitu memberikan cara pemberian perintah untuk operasi. Kemudian adalah untuk memudahkan dalam melakukan koordinasi di berbagai bagian-bagian organisasi. Manfaat selanjutnya yaitu untuk membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan mudah dipahami. Kemudian yang berikutnya adalah untuk meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Selanjutnya yaitu untuk menghemat waktu, usaha, dan dana. Kemudian kelemahan dari perencanaan yang pertama adalah pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi yang nyata. Kemudian yang kedua, cenderung menunda kegiatan, karena manajer atau perusahaan organisasi tersebut hanya sesuai dengan planning perencanaan yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Kemudian keempat, kadang-kadang hasil yang baik didapatkan oleh penyelesaian situasi individual. Kemudian yang kelima, ada rencana-rencana yang diikuti cara-cara yang tidak konsisten. Kemudian di sini rencana yaitu ada rencana operasional. Pertama dalam membuat rencana operasional, kita harus menentukan misi. Misi dari suatu organisasi tersebut itu apa? Setelah itu kita menentukan tujuan dari organisasi itu. Kemudian setelah itu kita membuat rencana strategisnya. Rencana strategis itu bisa sekali pakai maupun rencana tetap. Untuk rencana yang sekali pakai, kita pertama
menentukan program, kemudian menentukan proyeknya itu apa, kemudian setelah itu menentukan anggaran yang akan digunakan untuk melakukan program tersebut. Kemudian kedua yaitu rencana tetap, yaitu kita menentukan kebijakan, kemudian setelah itu kita menentukan prosedur dan metode standarnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perencanaan strategis atau jangka panjang. Di sini perencanaan strategis harus mendasar, harus berperspektif yang luas, periodenya lama, dan mencapai tujuan akhir. Di sini perencanaan strategis atau jangka panjang terdiri dari tujuan-tujuan umum di dalam perusahaan, serta bagaimana cara sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan tersebut dengan sumber-sumber yang telah dimiliki oleh perusahaan itu atau organisasi itu, yang mungkin tersedia di masa yang akan datang. Kemudian dalam perencanaan kita harus membuat keputusan, yaitu pembuatan keputusan adalah proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode efisien sesuai dengan situasi, kemudian untuk menemukan dan menyelesaikan masalah organisasi. Kemudian ada tipe-tipe keputusan, ada 3. Yang pertama yaitu keputusan terprogram atau terstruktur, yaitu keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram pelaksanaannya, dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contohnya di sini seorang manajer melakukan kegiatan rutin setiap awal bulannya, yaitu pembelian bahan baku untuk persediaan. Kemudian yang kedua adalah keputusan setengah terprogram, yaitu keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur, yang bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan serta analisis yang terperinci. Di sini contohnya, seorang manajer keuangan memutuskan melakukan penggantian mesin di pabrik. Jadi untuk melakukan penggantian mesin di pabrik ini harus menghitungkan dengan cermat sebelum melakukan investasi pada mesin yang akan dibeli agar investasi itu tidak merugikan perusahaan. Kemudian ketiga yaitu keputusan tidak terprogram. Di sini yaitu keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Jadi di sini keputusan terjadi di manajemen tingkat atas. Informasi untuk pengambilan keputusan tidak terstruktur, tidak mudah untuk didapatkan, dan tidak mudah tersedia, dan biasanya berasal dari lingkungan luar. Di sini contohnya yaitu, seorang presiden direktur harus selalu bisa ambil keputusan dengan cermat demi kelangsungan perusahaannya. Jadi di sini pengambilan keputusan yang diambil berdasarkan informasi pasar harus selalu dengan diketahui, yaitu misalnya harga saham yang selalu berubah, jadi dia harus menyesuaikan keuangan perusahaan agar saham perusahaan tersebut di bursa efek bisa selalu stabil. Kemudian lingkungan dalam pengambilan keputusan yaitu ada keputusan pada saat keadaan yang pasti, yang kedua ada keputusan pada saat keadaan yang tidak pasti, ketiga ada keputusan pada saat keadaan mengandung resiko. Di sini langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama adalah kita awal dengan menetapkan tujuan khusus dan objektif dan bagaimana pengukuran hasilnya. Setelah itu yang kedua, kita identifikasi masalahnya. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan alternatif untuk penyelesaian masalah. Kemudian yang keempat adalah pengevaluasian alternatif. Jadi alternatif penyelesaian masalah tadi dievaluasi. Kemudian kelima yaitu pemilihan alternatif tersebut. Kemudian keenam yaitu penerapan keputusan. Kemudian terakhir adalah dengan pengendalian dan pengevaluasinya. Jadi di sini akan dilakukan pengendalian yaitu dengan pengawasan. Di sini proses pengambilan keputusan yang pertama tadi yaitu investasi situasi. Di sini tadi kita awalnya mengidentifikasi masalahnya, kemudian diagnosa penyebabnya, kemudian identifikasi tujuan dari keputusan yang akan diambil. Kemudian yang kedua yaitu penentuan alternatif, yaitu berbagai alternatif pengambilan keputusan. Kemudian yaitu evaluasi sebelum dilakukan pada tahap ini. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian alternatif dan penentuan keputusan. Di sini yaitu kita melakukan evaluasi dan penilaian alternatif yang ada, kemudian dengan menentukan alternatif yang terbaik. Kemudian yang keempat yaitu implementasi dan pengawasan. Di sini yaitu rencana implementasinya seperti apa, kemudian implementasi dari rencana yang telah dibuat, serta pengawasan terhadap langkah implementasinya.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor penentu keputusan. Di sini yaitu kita harus menentukan bagaimana masa lalunya. Di sini dalam masa lalu kita melihat pengalaman dan peristiwa masa lalu tersebut, kemudian masa lalu yang belum terwujud, kemudian masa dan tantangan yang timbul pada masa lalu, kemudian informasi masa lalu. Kemudian kita juga harus melihat masa kini, yaitu kita melihat bagaimana perubahan faktor lingkungannya dari politik, ekonomi, sosial, budaya, kemudian dorongan visi misi, kemudian adanya konsep kelangkaan keterbatasan, kemudian ada keputusan-keputusan yang diambil oleh organisasi, kemudian ada ketersediaan real-time informasi, kemudian juga adanya jumlah pengetahuan hasil akumulasi masa lalu yang bernilai tinggi. Kemudian kita juga harus melihat masa depan, yaitu apa visi misi dan tujuan yang hendak dicapai suatu organisasi tersebut. Kemudian perubahan faktor lingkungan yang akan terjadi, kemudian ketidakpastian dan peluang timbulnya risiko dan kelangkaan, kemudian yaitu ketersediaan expected informasi yang diharapkan membantu dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian informasi juga sebagai bahan baku pengambilan keputusan, yaitu peran informasi dalam pengambilan keputusan ini tergantung pada level keputusannya, ada level strategik, level manajemen, level pengetahuan, dan level operasional. Dalam level strategik ini yaitu berkaitan dengan penentuan jumlah tujuan, sumber daya, dan kebijakan yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Kemudian yaitu yang kedua, memprediksi masa depan lingkungan eksternal dan internalnya. Kemudian harmonisasi karakteristik organisasi dengan lingkungannya. Di sini yaitu contohnya, tujuan perusahaan dalam waktu 5 tahun menjadi penjual terbesar di dalam industri dengan menguasai 60% pasar. Jadi apa yang harus dilakukan oleh manajer. Kemudian yang kedua yaitu level manajemen, di mana di sini harus memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif. Kemudian implementasi tujuan ditetapkan pada level strategik, yaitu di mana taktik yang dijalankan bersifat jangka pendek kurang lebih dalam 1 tahun. Contohnya yaitu bagaimana manajemen tingkat menengah itu menjalankan taktik supaya perencanaan strateginya dapat dilakukan dengan berhasil. Di sini yaitu contohnya dengan pembuatan program kerja, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pengukuran, serta pelaporan dan analisis. Kemudian berikutnya yaitu level pengetahuan, di mana di sini yaitu penilaian kembali sejumlah ide baru dalam menghasilkan produk jasa atau barang, kemudian penentuan cara untuk sosialisasi ide baru, kemudian yang terakhir yaitu penentuan cara untuk distribusi informasi. Kemudian selanjutnya yaitu level operasional, yaitu bagaimana menentukan cara terbaik untuk menerapkan tugas khusus yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua yaitu mengalokasikan sumber daya sesuai dengan arahan level manajemen dan strategik, yaitu contohnya pengawasan terhadap program dan seluruh anggaran yang dijalankan sesuai dengan rencana strategi. Kemudian gaya-gaya manajer dalam pengambilan keputusan, yang pertama ada gaya penghindar masalah, di mana di sini mengabaikan informasi yang menunjukkan ke sebuah kesalahan. Jadi para penghindar masalah ini tidak aktif dan tidak ingin menghadapi suatu masalah itu. Kedua yaitu gaya dengan penyelesaian masalah. Di sini yaitu manajer mencoba menyelesaikan masalah-masalah yang muncul. Mereka bersikap reaktif menghadapi masalah-masalah yang timbul. Kemudian gaya yang ketiga adalah gaya pencari masalah, di mana seorang pencari masalah selalu aktif mencari masalah-masalah guna untuk diselesaikan atau mencari peluang-peluang baru untuk dikejar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai model pengambilan keputusan. Yang pertama di sini ada model keputusan klasik, di mana berpandangan bahwa manajer bertindak dalam kepastian. Pendekatan klasik ini merupakan model yang sangat rasional untuk pembuatan keputusan manajerial. Kemudian yang kedua yaitu model perilaku atau administratif. Di sini menurut Herb Simon, manajer dalam pengambilan keputusan menghadapi 3 kondisi. Yang pertama yaitu informasi tidak sempurna dan tidak lengkap. Kedua yaitu rasionalitas yang terbatas. Yang ketiga adalah cepat puas. Pemirsa, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Anda sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.